الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah perkenankan kembali untuk kita melakukan aktivitas rutinitas bulanan di halaman Pondok Pesantren Miftahul Ulum Manggis Agung Manggisan Tanggul, yang sama-sama kita hormati kepada guru kita, orang tua kita, panutan kita, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Majdi Ba'is, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau fi taatillah, Allah berikan beliau kesehatan zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para jajaran staf pengajar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, dan tidak lupa kepada segenap wali santri yang turut hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di dalam acara yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para adik-adik santri dan segenap para wali murid, pembacaan kitab Hadis Arba'in Nawawi yang mana telah kita baca muqaddimahnya di pertemuan yang sebelumnya, dan untuk malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab, yakni di dalam hadis yang pertama, qaul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Telah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ila qawlihi qala nafa'ana Allahu bihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay sami'tu sawtahu hala kaunihi yaqulu innamal a'malu binniyat ay innama sihhatuha biniyatiha fala yasihul amal biduni niyah wa qila la hajata ila taqdiri hadzal mudhaf wa huwa sihhah. Beliau muallif kitab Jawahirul Lu'lu'iyah kita baca pada malam hari ini, Al-Imam Dimyati di dalam kitabnya mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Imam Bukhari Muslim ini telah diriwayatkan sebelumnya dari Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya aku mendengar suara Nabi ketika beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal ibadah kita semuanya tergantung dengan niatnya. Artinya sahnya amal ibadah itu dengan niat. Maka dikatakan oleh beliau, tidak sah sebuah amal tanpa adanya niat. Kemudian muallif menjelaskan, hadis Nabi menggunakan kalimat innama.
Thumma innal hasra al-mustafad min innama, yang bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil keterangan dari kalimat innamal a'malu. Kenapa kok bukan kullul a'mal, tapi pakai kalimat innamal a'mal? Kata beliau, innama aktsari la kulli. Tidak semua amalan itu tergantung niatnya. Artinya bukan berarti seluruh bentuk amal ibadah, ya, bukan berarti segala bentuk kebaikan itu harus ada niatnya. Nanti dijelaskan di belakang. Beliau menggunakan kalimat innama, yakni berarti aktsari, kebanyakan. Semua amal itu kebanyakan tergantung niatnya. Makanya dikatakan oleh beliau la kulli, tidak menggunakan kalimat seluruhnya. Idh qad yasihul amal bila niyah. Terkadang, perhatikan, terkadang ada amalan itu yang tidak butuh niat. Contohnya kal adzan, seperti orang yang adzan. Tak kotuh ngoca dalam atenah, tak kotuh niat kaula, niat kaula adzanah pas oleh kenjeran. Ndak, tidak harus. Ketika panjenengan mengumandangkan adzan, maka di situ mendapatkan pahalanya adzan. Begitu juga al-qiraah, membaca Al-Qur'an, tidak dibutuhkan kita untuk niat, tak butuh niat. Setiap sampean membaca kalimat daripada Al-Quran, misal membaca suratul Fatihah, tidak ada niatan apa-apa, sobung niat apapun apa, cuma keng trauma usah Al-Fatihah. Ketika panjenengan membaca suratul Fatihah tanpa adanya niat, yusabu, mendapatkan pahala. Wa ghuslul mayyit, begitu juga dengan ghuslul mayyit, memandikan jenazah. Tidak perlu orang yang memandikan orang seodi nikah niat kaulah mandina jenazah punten. Niat mandiin jenazah ki niat adus ka angkui jenazah nah, bene niat ka angkui abeen se adus se ngadus nah punten. Ketika panjenengan ngadusin mayit tanpa niat empian oleh kenjeren, tapi ghuslul mayit tak kotu iniaten. Niat kaula mandiin mayit kak dintoh. Benih pas empian tibik pribadi niat dari Roma kaula mandiin mayit ndak. Yang penting niat ghuslul mayitnya. Ya. Nawaitu ghusla li hadzal mayit, kalau laki li hadzal mayit, kalau perempuan. Bukan untuk sampean sendiri, tapi niatnya sampean untuk mayit. Meskipun sampean tidak niat, sampean tetap dapat pahala oleh ganjaran. Wa izalatin najasah, wa izalatin najasah, menghilangkan najis, sama juga mendapatkan pahala. Karena membuang kotoran, menghilangkan najis, membersihkan atau mensucikan, itu adalah bentuk sebuah ketaatan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yuhibbun nadhafah. Allah mencintai yang bersih. Ketika kita membersihkan perkara yang kotor, misal tidak harus najis. Misal ya, ini yang tidak membutuhkan niat. Anak-anak santri, ya, adik-adik santri, ada kotoran di tengah jalan di pondok di halaman pesantren, dibuang plastik, dimasukkan ke tempat sampah, ada kotoran dipinggirkan, ada tempat sampah di tengah jalan dipindah, ada hal-hal yang tidak pantas dan tidak enak dipandang dengan mata dirapikan, itu juga dapat pahala. Selain dapat pahalanya nadhafah, membersihkan, juga mendapatkan pahala daripada khidmat kepada pondok. Jadi saya enggak mau beda kotoran-kotoran, bon beda ketek sarka seta nang tempat dah sarka si beda nang ewar luar tempat sampah, mon bi sampian buang sampian oleh kenjernah. Jelas gi?
Wa innama likulli imri'in ma nawa ay insanun. Ben angin pastena setiap perkara, dan sesungguhnya di setiap perkara itu yang dilakukan oleh manusia, artinya amal, setiap amal yang dikerjakan oleh manusia, wa innama likulli imri'in ma nawa, jaza ma nawahu fi amalihi, tekesah belesan dari apa-apa seekan niat dalam amal lah. Artiipun empian ngelakoni situng amalan nikah tergantung niatah. Niatah sampian serajen apa kenjeran seka oleh pada rajenah berniatah. Min khairin au syarrin, baik dari niat amalan yang baik atau dari amalan yang buruk. Kalau yang baik dapat pahala, kalau yang buruk dapat dosa. Ada satu cerita diriwayatkan oleh Al-Imam Dimyati, kama haka anna akhwain kana ahaduhuma 'abidan wal akhar 'asiyan. Perhatikan ini. Ada dua bersaudara. Yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Mereka tinggal yang satu di lantai bawah, yang satu di lantai atas. Faja'a iblis yauman ilal 'abid. Satu hari iblis datang kepada yang ahli ibadah, ada di lantai atas, di lantai 2. Wa qala lahu, kemudian iblis mengatakan kepada yang ahli ibadah tadi, wa asafa alaika dhayya'ta umraka fi hasri nafsika wa it'ab badanik. Iblis tadi mengatakan kepada orang yang ahli ibadah tersebut, seporanah, minta maaf saya, sampean ini telah membuat umur sampean itu hilang sia-sia, dan sampean fi hasri nafsika mengekang diri sampean, wa it'ab badanik, dan sampean akabela sok badan sampean kenapa ibadanika jangan iblis kasih ahli ibadah. Fa'atlik nafsak fi syahwatiha, uweslah bebas akilah badan beranjia. Apa saya kata roban badan atau orok lah, cok maksa aki badan mololo. Jangan memaksakan untuk beribadah terus, capek kamu itu, kata iblis. Sudah, bebaskan dirimu, ikuti syahwat yang ada dalam dirimu. Faqala fi nafsihi, akhirnya orang si ahli ibadah kelak mikir, la'alli anzilu ila akhi fi asfalid dar wa awafiquhu ala ma huwa fihi minal ladzat thumma atubu. Bener kia wajan iblis ya, engkau mondek iya melolo ama taat melolo, ibadah melolo, lesuk iya, capek. Saya tidak bebas, saya mau berbuat ini saya kepikiran, mau berbuat ini saya kepikiran. Sudah, saya mau turun, katanya ahli ibadah tadi. Saya mau turun, mau membersamai kulah anyarangna tretan si bedai baba. Tretan gulanya aman bedai baba, amak sia. Tigal pun masalah tobat dia gampang bedai laku, jangan si ahli ibadah. Wa amal asi, ban orang se ahli maksiat se baba gini kah, fa innahu staiqadha min sukrihi, mari mabuk se baba ni kah, se ahli maksiat ni kah perpan buk mabukan, tinggal beres dari mabukan, wa fawajada nafsahu fi halatin radi'ah, parengin sadar ban pangeran. Orang se ahli maksiat ni kah parengin sadar ban pangeran, bahwasana abaan perpan dalam kebedaan se tak patut. Duh, kok mondek ia melolo bila si pas tobat, pas nom enoman melolo, amak siat melolo. Qad bala ala thiyabihi wa huwa matruhun ala turab, kalam bina ikam mein, ada baju dikencingi sama dia.
wa huwa matrubun ala turab lampin pada baba sabat nang tanah faqala qad afnaitu umri fil ma'asi wis lah engkau lah tobu menyia-nyiakan tang odi ria orang kok re ke sia-sia dalam kemaksiatan dekat Allah wa akhi yataladzadu bi taati rabbih sedangkan tang teretan nyaman nang di atas ibadah melulu ke pangeran. Nah, kan mereka pun terbalik pun se atas tero maksiat tero taat. Summa taba wa nawa al khair. Kemudian si ahli maksiat kelak nika tobat dekat pangeran. Tobat dekat Gusti Allah, niat atobat terus niat-niat si bagus se elakona. Wis lah engkau ongke ketang teretan kok nora ibadah bentang teretan kok sampai bila dah ia melolo wa tala'a liwafiqa akhahu ala ta'ah ongke akhirnya si ahli maksiat pula depak kada kontak wa nazala akhuhu ala niyatil maksiyah la teretan si ahli ibadah nang atas nang eloteng nang lantai 2 turun nah antara ke maksiat fasaqata ala akhihi akhirnya terpleset si ahli taat terpleset keker nepain dak kasih ahli maksiat si ongge si dia tas terpleset keker pada mati kedua na wa tala'a fa waqa'a maitaini akhirnya pada mati kedua na si ahli maksiat kelak mati kelaban niat antar taat si ahli taat mati karena sebab niat maksiat fa yahsurul 'abid ala niyatil ma'siyah. Ini kebahayaan orang si ahli ibadah kelak nikah bangkit aki sareng Gusti Allah dalam kabedeen catat sareng malaikat catatan ahli maksiat paham ge si ahli ibadah kelak karena antara kemaksiat antara nyocokin ngancai dek katretan nasi mabuk nang ibaba terpleset keker mati nikah ban Allah catat ahli maksiat wa yuhsyarul 'asi ala niyatit ta'ah sedangkan si ahli taat si ahli maksiat si ibaba gelak karena atobat ongka katretan ban Allah catat dadi ahli taat bani ahli maksiat boleh artinya dalam riwayat nikah manusia odi nikah tergantung dalam niat setiap amal ibadah ampian niat sedekah ampian niat apa ringa pertolongan ke orang lain tapi dalam atina sampian dalam lakona sampian si bagus gelak makle poci ban orang lain tak ada kencerna santre masuk ke pondok ya masuk ke pondok niat bening ngamri barokah umpama niat teropentra nika dan kula taman itegur sareng guru nalekana preksane baen mondok jin niat apa teropentra nika itegur apa mon kropenter nika banyak reng penter tapi berek si oleh barokah mon la orang kadung penter nika mon tak nyambi barokah percuma jadi impian niat kantoh masuk ke pondok Miftahul Ulum niatan apa teropenterah tapi tak ada niat tero oleh barokah tak bisa mangkan pas meleng bade pondok tak atorok de kao jaan de buna ustad tak atorok de ka de buna pondok de buna guru tak atorok de ka peraturan nika karena sebab salah niat dari awal sebenarnya juga tak langkong wali santri nyabe anan ke pondok keng tak terok niat keng cuma terok anak nikah jauhaki dari maksiat nang luar bodona buat obat nom enoman ring bini rosak azoman rosak keodian nang luar kebebasan luar biasa sabak pondok benih niat ngabdiakin anak ke guru benih niat madeba anak kak dinto teti orang si ahli barokah si oleh barokah na guru oleh barokah na kitab oleh barokah na pondok akhirnya apa
ting anan beri kebijakan yang pondok. Umpama anan meler, anan melanggar, anan nakal, beri kebijakan. Di murid pas tak terima gini kan? Orang tua pas tak terima. Ini karena salah dari niat orang tua memontok anak benih karena terus oleh anak makle barokah, benih karena anak neka makle bisa jadi orang sepender, tapi matoro anak kepondok makle tak terjamah, tak tercampur, tak terbaur kelabun maksiat saya luar. Kasak kedetian seki anyar. Kebetulan orang se perapaan kasus semakin kak dinto alhamdulillah parangin kebebasan ampun. Kasus kak dinto para Rabu nang Ici Anjur coba ber. Anyama Ustadz Cecep kan toh. Ini kan perapaan viral beberapa bulan terakhir kak dinto. Beliau itu kronologinya sampai proses sarang pihak kepolisian gara-gara nasi nikah. Pondok nikah beda kehilangan. Pondok nikah beda kehilangan. Tetapi setuju santri, baik santri seedalem pun santri colokan. Nikah panggil sarang Ustadz Cecep nikah, sarang kiai nak itu. Tiga nih sarang kiai, brek sakepi. Bada situng nak kana saya curigai. Lenika pas pema ape kesurupan bade pondok. PAP ngamuk. Padahal kini ke singicok kini ka. Sampai nalekan ban Ustadz nika teku nih karena ngamuk krikiin kiai na nika kening keke. Bayang aki nika perkara sebele ini. Krikiin kiai na kening keke, kiai na refleks kening peceplos santri na. Kening tokol. Karena tak niat nika, tak niat nokol lah. Keng refleks polan kening keke kriki. Lenika oleh 2 minggu dari ketetian genika kiai na elaporaki ke polisi ke ben polisi beri napanya mana okoman denda 50 juta pas nggak geni kapan dengar barokan pondok tak ada barokah teku santri lembek de rumah niat pondok niat ongku dalam pondok belajar ya mon se tambang pacet la pelambok beda monse matulen kering tua pelambek beda tapi tak teman ditampani benring tuan tambahin sih beda benring tuan tak pernah minta mole gigi tokol dah tahu saya tanya ke orang tanya aki ke seteman mondok pun seteman ngaji kerlangker makanya perbaiki niat kita ketika menaruh anak di pondok, memondokkan anak di pesantren, metoro anak badan yang pondok, nyabe anak yang pondok, nikah niataki anak nikah malah teti anak si barokah ilmunah, anak si manfaat ilmunah, oleh barokah na pondok, oleh barokah na guru. Maka mon berdepak penapaan dalam pondok misal anak kak dinto beri kebijakan tindak kelaban para asatid umpama nikah tak ada cerita orang tua tak terima nikah tak ada pakun ikhlas legowo pakun nerima mator sekelangkong mon anak abdinah budu abdinah ki epa enga aki sareng kiai nah jai pun ki musle kasa cerita ki musle dalam beda bu ibu apa medaki anak ki musle tanya ki breksane sareng ki musle apa mak epa mauli mak epa boyong mak epa metaki tak langkung kiai pondok ajunan gak dinto menabi ada antri abdina tak tega nggak besaki anak kak itu antri menabi ada pas nggak aja miko nah kan berarti tak beres sering tuan jalan nyaman pondok makin beda dekos nih kalau nyaman mau nambah engki mari sekolah pagi gak sah mari sekolah pagi tak langsung deer ngambian mangkin nyore kaju sampai ke lapangan sampai ke pertemuan bareng nyore kaju kamagi belum rat kebi kole ongke kadang tinggal nemu rajak si bekering ni kemon tak temu sindi kebun mau temu tabe mau ngalak setek rotek nih beban nih kelap kepi ni kacakan jam nabi lamba pondukan ni kasara nyare napanya mana kaju
ada remon kiriman telat nih ki utang beres ke kanjeng. Ki utang beres ke kanjeng. Tapi tak anu apa, tak sami kelaban zaman semakin lain. Jadi sampean pun penyaman sareng reng tuana, penyaman sareng kiai, penyaman sareng pondok. Ambian semangat tambah dalam belajar. Himmahnya sampean, semangatnya sampean harus ditambah di saat sampean belajar. Paham? Kidingaki. Ya omong tibi. Semua sudah enak, kiriman, mon lembok, kiriman sebulan sekalian. Lembok nika sebulan sekalian sebanyak jangan. Kini kadang kirim seket, petok lema. Mungkin seminggu sekalian 200. Kini pas keluar di pondok pas gendeng. Ya kan ni sering tuan. Maka nah niat aki sampian nika masuk ke pondok niat ngambri barokah pondok ben barokah kiai pon mon urusan penter nih kana panjan taring banyak ring penter keluaran di pondok penter ngicok pesen masjid engki nika fakta man kaman sampai dadi pejabat sampai dadi perwakilan daerah penter maling pesen rakyat pada lulusan pesantren abalikin niatan apa berarti nih kata oleh barokah nah cuma oleh penter tok. Ambian teroleh barokah apa teroleh penter ben barokah? Kita remon teroleh barokah nikah khidmat sampean ke pondok nikah tambah semangat sampean belajar nikah tambah mak lereng sepuna sampean sisar ngirim sampean nang pondok nikah mak pada bunga mak pada seneng ngabesaki sampean gak dintoh dalam kebudayaan semangat belajar. Paham ya? Kemudian kanto jukanan sebut lagi. Waqila innaha. Nikah. Waqila innaha tufidu anna al-a'mal al-'adiyah tasiru ta'ah yusabu 'alaiha fa'iluha. Ada buaki bahwasana amal-amal sebiasa pun, amal-amal sebiasa bisa atatiakila kuna sampeyan kayak gencer sareng Allah Subhanahu wa taala. Idza nawa bihal qurbah kal akli wasyurbi. Mon niat sampeyan kah masemak ka Gusti Allah akati adeer, akati sampeyan nginom. Niataki ka angkui taat. Niataki ka angkui taqwiyah lil ibadah, taqwiyah li talabil ilmi. Makuat ka angkui nyari ilmu, ka angkui syarat nyari ilmu, ka angkui syarat ibadah. Padahal makan dan minum itu perkara yang mubah, tapi bisa menjadi perkara yang besar pahalanya ketika sampean di dalam melakukannya dengan niat ibadah. Idza qasada bihima at-tagawi 'ala al-ibadah wan naum idza qasada bihi al-istiraha li ajli al-istighad li salati subhi adaan. Dan juga ketika sampean tidur malam, sampean tidur malam sopong kegiatan pun asarina niaten sampean malih tedung awal malih jaga subuh tedung awal niata malih bisa jaga subuh niaten pun niaten kada abdina terus jaga subuh Gusti ya Allah bantu abdinah kangkui bisa jaga subuh ngalak wudu sebelum asare baca doa napa sih baca sempian oning baca asaren kelaban mau zikiran kelaban mau salawat wala tanam fa anta illa anta fi athna'i dzikir. Jangan sampai tidur kecuali sampian dalam keadaan berzikir kepada Allah, entah membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sampean zikir selain Allah sampai sampean nyedek ini kayak gencer ban Allah. Tapi mun lakor sokor tedung salah tadi wudu pas subuh telempes. Salah tak niat kangkui istirahat kebe niat cek subuh tak andi wudu tak maca doa ki subuh telempes. Kini kebe ni kroy kemin setan ko pengah capura ki kepecerin ben setan ben rengoring. Paham ya?
Ayo diniatkan dari sekarang untuk bangun subuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mak bisa nekaneh kewajiban. Nika catat ben Allah sampean. Kemudian watanadzufu idza nawa bihi daf'ur rawahi al-mu'diyah li ibadillah. Kemudian apa bersih badan. Bebersih nika menabi hadis an-nadzafatu minal iman nika tak ada dalil lah, tak ada sanad dah. Kebersihan itu memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu hal yang biasa. Elakoni ban orang nika biasa, tapi mau niat sampean apa bersih sampean ndi niatan ka dintoh ka angkui maelangaki bauna badan maleta aganggu ka elonga tetanggeuna, maleta aganggu ka elonga kanjana, nikah sampean oleh ganjaran dari Allah. Wal infaq ala zaujah war raqiq wad dabah, abri nafkah ke bini, abri nafkah ke budak, abri ngakan ke ajam, abri ngakan ke kucing, abri ngakan sape, embi ben lain-lainna. Idza qasada bihi imtithal amri syari'. Mun sampean niatin ngelaksanaaki perintah syariat sampean oleh ganjaran. Bada kucing lebet empian maradier tolang tak mabi bagi ben sampean niat sampean ada eren makhluk ke Allah. Oleh ganjaran dari pangeran. Karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa qila innaha tadullu ala anna man nawa syai'an yahsul lahu wa illam ya'maluhu. Insyaallah mudah-mudahan pada pelancong umur sehat walafiat kepi pemausan selanjutnya dalam masalah hasil bentak hasil dari niat nikah napa kudu ngamalaki napa punten. Insyaallah pertemuan sebakal datang kita bahas bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu a'lam bissawab.